Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan berita update terbaru tentang Doni Salmanan yang kemarin sudah keluar vonisnya, hartanya dikembalikan kepada Doni. Bagaimanakah update terbaru dari Doni Salmanan? Nantikan sesaat lagi. Oke, mari kita lihat berita dari Detik Jabar. 5 fakta terkini terkini Doni Salmanan, hukuman ditambah dan ternyata dimiskinkan. Oke, ini menarik sekali ya. Kita lihat pada hari Kamis 23 Februari ya. Pas hari ini video ini dibuat ya. Mari kita lihat. Hukuman Doni Salmanan ditambah dari 4 tahun menjadi 8 tahun atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan Doni Salmanan selama menjadi afiliator platform Quotex. Selain itu, harta Doni Salmanan dirampas negara karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi, pada saat yang lalu yang pernah saya bacakan tidak ada TPPU-nya, ternyata pada yang kali ini sudah dikenakan TPPU. Akhirnya kena juga ya. Karena kenapa? Karena perbandingannya sangat signifikan antara Doni Salmanan dengan Indra Kents ya. Jika Anda mau melihat hukum yang benar-benar tajam, ya lihatlah kasus Indra Kents ya. Oke. Berikut 5 fakta kasus Doni Salmanan. Hukuman jadi 8 tahun. Majelis Hakim PT Bandung menghukum kurungan penjara untuk Doni Salmanan selama 8 tahun. Hukuman tersebut tentu lebih berat daripada vonis awal Pengadilan Negeri Bel Bandung yang akhirnya diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Doni Salmanan. Menerima permintaan banding dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Bel Bandung dan terdakwa, ujar hakim yang diketuai Catur Iriantoro sebagaimana petikan putusan yang dilihat Detik Jabar dari halaman Mahkamah Agung. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu pidana penjara selama 8 tahun, kata hakim menambahkan. Harta Doni Salmanan dirampas negara. Putusan tingkat pertama soal aset Doni Salmanan yang dikembalikan dianulir Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Hasil putusan hakim banding menyatakan aset Doni Salmanan dirampas oleh negara. Barang bukti poin 33 sampai dengan poin 136 dirampas untuk negara, ujar Majelis Hakim PT Bandung yang diketuai Catur Iriantoro. Wow, dirampas untuk negara. Lumayan ya. Barang bukti poin 33 hingga 136 tersebut antara lain adalah barang-barang mewah, ada juga kendaraan mewah, uang tunai sampai rumah mewah yang dimiliki oleh Doni Salmanan. Rumahnya siapa yang ambil ya? Penasaran? Korban ingin uang kembali. Wakil Ketua Paguyuban korban Doni Salmanan, Ridwan Syarifuddin, menegaskan para korban tidak peduli atas hasil hukuman penjara yang diterima Doni Salmanan. Pasalnya yang diinginkannya adalah uang korban bisa dikembalikan. Kita intinya hanya satu, uang kita kembali. Sebenarnya kita nggak peduli mau Doni dihukum 4 tahun, 3 tahun, mau 1 tahun. Tapi pada akhirnya kita kecewa juga karena barang sitaan ini dirampas oleh negara, ujar Ridwan kepada Detik Jabar. Pihaknya mengatakan saat ini akan mendesak Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan langkah hukum selanjutnya dengan harapan aset milik Doni Salmanan bisa dikembalikan ke korban. Kita akan coba desak Jaksa Penuntut Umum terus untuk melakukan kasasi di sidang tingkat pertama dan pertama kan aset dikembalikan ke Doni, terus sidang banding kemarin aset disita oleh negara. Siapa tahu di sidang ketiga ini kasasi kita ini sebagai para korban mendapatkan kembali hak kita. Jadi aset-asetnya itu bisa diberikan ke korban, katanya. Penjelasan Pengadilan Tinggi Bandung soal harta tidak dikembalikan ke korban ya. Nah, ini menarik ini ya. Berbeda lagi dengan kasus Indra Kents, karena Indra Kents itu harta dikembalikan kepada korban. Penjelasan PT Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung soal harta tak dikembalikan pada korban. Humas PT Bandung, Jesayas Taringan mengatakan Doni Salmanan terbukti melakukan TPPU. Jesayas menjelaskan mengapa harta itu tidak dikembalikan ke Doni karena tidak ada restitusi dan kompensasi. Kemudian ada restitusi maupun kompensasi, tetapi menurut Perma nomor 1 tahun 2022 yang mengatur tentang restitusi maupun kompensasi, karena ini
ini kejahatan perbankan tidak tercover oleh aturan yang disebutkan dalam perma itu. Karena di dalam perma itu kan yang bisa dapat restitusi adalah perkara terorisme, kemudian HAM berat dan lain-lain jelasnya. Tapi terkait dengan kejahatan tindak pidana ITE dan TPPU itu tidak dapat direstitusi. Tambahnya. Doni Salmanan ajukan kasasi ya. Crazy Rich asal Bandung akan mengajukan kasasi. Hal tersebut dikatakan Iqbar Firdaus, kuasa hukum Doni Salmanan. Secara inti, kami keberatan atas putusan banding tersebut dan kita akan melakukan upaya hukum kasasi, katanya saat dihubungi Detik Jabar. Iqbar mengaku kecewa atas vonis banding yang justru memperberat kliennya. Dia menyoroti soal putusan hakim berkaitan dengan permasalahan penyebaran berita bohong. Terkait masalah berita bohong, di mana berita bohong yang dimaksud itu ialah berita semua orang bisa lihat, jadi tidak diberitahukan secara khusus atau secara langsung, ujarnya. Kemudian berita dari Detik Oto, ya, Detik Oto. Doni Salmanan dimiskinkan, moge Ducati sampai Lamborghini Huracan disita oleh negara. Wow, luar biasa. Nah, di sini kita bisa lihat aset-aset milik Doni Salmanan ya. Mobilnya katanya tadi mobil Ducati ya. Ya, mobil Ducati. Kita lihat ini fotonya ya. Fotonya inilah aset-aset dari Doni Salmanan, cukup luar biasa ya. Motornya ada 3 lengkap. Dan kita lihat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menganulir putusan tingkat pertama soal aset Doni Salmanan yang dikembalikan. Kini putusan Hakim Bandung menyatakan aset Doni Salmanan dirampas oleh negara. Wow, tapi masih mending lah dirampas oleh negara. Kita lebih legowo dibandingkan dengan asetnya dikembalikan ke Doni ya. Barang bukti poin 33 sampai dengan poin 136 dirampas untuk negara, ujar Majelis Hukum PT Bandung yang diketuai Catur Iriantoro. Adapun barang bukti poin 33 sampai 136 yang dirampas oleh negara tersebut terdiri dari barang-barang mewah, kendaraan mewah yang uang tunai hingga rumah mewah yang dimiliki pria berjuluk Crazy Rich Bandung. Wow. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan barang bukti tersebut didapat atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan Doni Salmanan selama menjadi afiliator platform Quotex. Dengan putusannya terkait barang bukti, hakim mempedomani sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 1 KUHP huruf C dan juga mempertimbangkan pasal 91 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sehingga Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat harta-harta tersebut berasal dari keuntungan ekonomi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana. Tutur hakim. Berdasarkan barang bukti nomor 33 hingga 136 yang disita negara terdiri dari 2 unit Honda CR-V, 1 Toyota Fortuner, 1 unit BMW 840i, Coupe MT, Lamborghini Huracan, Porsche 911, Carrera 4S, sedangkan motor diantaranya Yamaha Scorpio, 2 unit Honda Beat, Kawasaki Ninja, Kawasaki ZX 10R, Kawasaki ZX 25R, BMW S1000 RR, KTM 6 Days 500cc, dan Ducati Superleggera V4. Wow, enak banget yang sita ya, luar biasa ya. Oke. Kita lihat lagi, koleksi mobil dan motor Doni Salmanan memang terbilang tidak biasa. Bahkan beberapa di antaranya cukup langka, yaitu Porsche 911 Carrera 4S. Cuma ada 4 unit di Indonesia ya. Yang enak ini yang sita ya. Kemudian ada juga KTM 6 Days 500cc yang disebut Doni hanya terdapat 5 unit seantero Indonesia. Saking langkanya, Doni menyebut ia rela membeli motor itu meski kondisinya bekas. Tak ketinggalan Lamborghini Huracan dengan body kit Liberty Walk. Doni menyebut untuk body kit Liberty Walk pada Lamborghini Huracan ini pertama ada di Indonesia. Wow, luar biasa ya. Kemudian kita lanjut berita dari Detik Hot. Doni Salmanan belum menyerah, ajukan kasasi usai hukuman diperberat dan dimiskinkan karena disita oleh negara ya. Kita lihat. Doni Salmanan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara divonis
banding, ia juga dimiskinkan. Sejumlah barang bukti disita untuk negara. Tidak menyerah, Doni Salmanan mengajukan kasasi untuk kasus ini. Secara inti, kami keberatan atas putusan banding tersebut dan kita akan melakukan upaya hukum kasasi, ujar Iqbal Firdaus, kuasa hukum Doni Salmanan. Pihaknya mengaku kecewa atas vonis banding yang justru memperberat kliennya. Dia menyoroti soal putusan hakim berkaitan dengan permasalahan penyebaran berita bohong. Terkait masalah berita bohong, di mana berita bohong yang dimaksud itu ialah berita semua orang bisa lihat, jadi tidak diberitahukan secara khusus atau secara langsung, katanya. Begitu juga dengan terbuktinya TPPU. Pihaknya menyebut hakim banding keliru atas putusan tersebut, sebab dari hasil pemeriksaan saksi dalam sidang di tingkat pertama, unsur TPPU tidak terbukti. Ya jelas, yang pertama beda jauh ya dengan yang sekarang, ya. TPPU-nya tidak terbukti, makanya yang pertama itu hukumannya lebih ringan. Dari saksi ahli yang hadir dalam persidangan menyebutkan apa yang didapat oleh Doni tidak jauh berbeda apa yang didapat oleh seorang marketing. Maka ia sah menerima bayaran atas produk yang ia promosikan atau pasarkan. Ini jelas keliru jelasnya. Di satu sisi ahli menyebutkan sah menerima hasil dari seorang afiliator. Di lain sisi dipertimbangkan terkait masalah TPPU. Ini jelas nggak berdasar tambahnya. Menurutnya apa yang didapatkan kliennya tersebut bukan hasil kejahatan sehingga tidak masuk dalam unsur pasal TPPU. Wow, bukan hasil kejahatan. Bagaimana dengan Indra Kents? Ya, Indra Kents bawa binomo, sedangkan Doni itu bawa Quotex. Bagaimana caranya bukan hasil kejahatan? Lihatlah kasus Indra Kents, ya, bercermin dari kasus Indra Kents. Alasan ditambah TPPU apa? Kan ini bukan hasil kejahatan, bukan hasil korupsi, bukan hasil dari narkoba atau apapun, ungkapnya. Oke, itulah tadi berita terbaru tentang Doni Salmanan yang ternyata hukumannya diperberat setelah banding, ya. Seharusnya kalau tahu begini tidak usah banding, karena sebelum banding hartanya malah dikembalikan ke dia, sekarang malah kembali dimiskinkan, ya. Jadi saya nggak tahu apakah memang ini sudah jalannya atau bagaimana, malah dia mengajukan banding, mungkin mau diperingan supaya tidak dihukum jadi 1 tahun, dari 4 tahun jadi 1 tahun, malah dapat lebih parah, malah dapat 8 tahun dan kena TPPU, ya. Selamat ya buat Doni Salmanan, ya. Mudah-mudahan bisa sadar dan menjalani hukumannya dengan baik, ya. Oke, sekian berita dari saya tentang Doni Salmanan, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan seperti biasa silakan tulis di kolom komentar jika ada broker yang Anda ingin saya review, maka saya akan mereview broker tersebut secara mendetail untuk Anda. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.